Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang video pembelajaran sebagai sumber belajar dengan tema Rasul Allah Idolaku dan subtema keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, setelah menyimak video kisah teladanan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, siswa dapat menjelaskan siapa Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Dua, setelah menyimak video kisah teladanan Nabi Sulaiman sebagaimana dalam Al-Quran, siswa dapat menerangkan sebab keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam secara benar. Yang ketiga, setelah menyimak video kisah teladanan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana dalam Al-Quran, siswa dapat menyimpulkan siapakah Nabi Sulaiman itu dengan benar. Yang keempat, setelah menyimak video materi dan berdiskusi serta menggali informasi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, siswa dapat menerapkan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Dan yang kelima, setelah menyimak video materi dan berdiskusi serta menggali informasi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, siswa dapat menunjukkan contoh sikap bersyukur dengan benar. Oke, gambar apa ini anak-anak? Ya, pintar. Itu adalah gambar bermacam-macam binatang. Lalu yang kedua gambar apa ini? Pintar, itu adalah gambar jin. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak dapat menyimak video ini dengan seksama dari pertama sampai terakhir. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Oke anak-anak, hari ini Ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam yang menjabat sebagai seorang raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memperbaiki akhlak kaum Bani Israel. Ia berdakwah berdasarkan kitab Zabur, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihi salam sudah menampakkan dirinya adalah seorang anak yang cerdas, pandai berpikir, dan tegas dalam mengambil keputusan. Ketika sudah dewasa dan cukup umur, Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian menggantikan ayahnya sebagai seorang raja. Nabi Sulaiman alaihi salam tidak hanya menjadi raja untuk manusia saja, tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam juga menjadi raja untuk semua makhluk, termasuk binatang, jin, dan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jin dan setan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan harta kekayaan yang berlimpah dan tidak ada satupun manusia yang bisa menandinginya. Suatu ketika, burung hudhud tiba-tiba membawa kabar kepada Nabi Sulaiman alaihi salam bahwa ada seorang perempuan yang memiliki istana yang besar di negeri Saba, yaitu Ratu Bilqis. Ia dan pengikutnya adalah penyembah matahari.
Nabi Sulaiman alaihi salam terkejut dan langsung memerintahkan burung hudhud untuk membawa sebuah surat ke negeri Saba yang isinya tertulis, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Ratu Bilqis yang dikenal bijak itu kemudian mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah emas berlian yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam menolaknya dan kemudian mengembalikannya. Ia mengancam akan berperang dengan Ratu Bilqis jika ia masih menolak dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Ratu Bilqis tidak menghiraukannya. Kemudian, Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan bala tentaranya dari golongan jin dan manusia untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya. Ratu Bilqis sangat terkejut melihat istananya sudah berpindah tempat dan ia sangat terpana dengan kemewahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia pun kemudian berserah diri dan memeluk Islam, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zolim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman alaihi salam kepadamu, Tuhan seluruh alam," kata Ratu Bilqis. Tunduknya Ratu Bilqis membuat kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam semakin luas. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan oleh Allah berbagai macam mukjizat. Selain bisa menundukkan jin, Nabi Sulaiman alaihi salam juga dapat memahami dan berdialog dengan hewan. Ia juga dapat mengendalikan angin, sehingga Nabi Sulaiman alaihi salam bisa melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Masya Allah. Setelah menyimak video tersebut, siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam? Mukjizat apa saja yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam? Dan keteladanan apa saja yang terdapat dari kisah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra Nabi Daud setelah Nabi Daud alaihissalam wafat. Anaknya yakni Nabi Sulaiman meneruskan kerajaan Bani Israel yang telah dipimpin oleh Nabi Daud. Nabi Sulaiman adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Nabi Sulaiman berdakwah berdasarkan Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dalam firman Allah yang telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Faqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Lalu firman kitab suci Al-Quran yang kedua yaitu wa warisa Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna muntiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lawal fadlul mubin. Yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata.
Pada suatu waktu Nabi Sulaiman mendengarkan kabar dari burung hudhud tentang kerajaan yang begitu besar dan megah di negeri Sabak. Namun sangat disayangkan ratu dan rakyat di kerajaan tersebut menyembah matahari. Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada sang ratu yang diketahui yang bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis, para pembesar kerajaan bersepakat untuk membalas surat itu dengan memberikan hadiah kepada sang pengirim. Nabi Sulaiman mengembalikan hadiah pemberian Ratu Bilqis. Undangan kepada Ratu Bilqis pun dikirim. Ketika Ratu Bilqis datang, Nabi Sulaiman bertanya, "Seperti inikah istanamu?" Dengan sedikit terkejut, Ratu Bilqis menjawab, "Sepertinya iya." Mendengar jawaban takjub Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman segera membawanya berkeliling lantai istana tersebut. Dari kaca yang di bawahnya terdapat kolam dan banyak ikan-ikan yang berenang. Penjelasan Nabi Sulaiman membuat Ratu Bilqis malu. Lalu dengan sungguh ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam." Tepat setelah kejadian tersebut, Ratu Bilqis memeluk agama Islam. Nabi Sulaiman berhasil meyakinkan Ratu Bilqis dan para rakyatnya yang telah menyembah matahari pada akhirnya mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berhasil Nabi Sulaiman lakukan itu tak lepas dari atas segala kekuasaan Allah yang dimiliki serta atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam mukjizat Nabi Sulaiman diantaranya bisa berbicara kepada permadaninya dan mengerti bahasa hewan. Yang kedua, sanggup memerintahkan bangsa jin dan hewan. Dan yang terakhir, Nabi Sulaiman dapat menaklukkan angin. Teladan Nabi Sulaiman yang dapat kita teladani yang pertama adalah pemimpin yang amanah dan bijaksana. Lalu selalu rendah hati dan malu kepada Allah, senang bekerja sebagai wujud rasa syukur, dan bersikap lemah lembut terhadap makhluk Allah. Dalam kesimpulan, Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israel, di mana sebelumnya dipimpin oleh ayahnya beliau yaitu Nabi Daud. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama, selain sebagai raja yang besar, ia juga sebagai nabi, dapat memerintahkan jin dan setan atas izin Allah, dan yang terakhir dapat memerintahkan angin dengan atau atas izin Allah. Mukjizat Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan permadaninya, mengerti bahasa hewan, sanggup memerintahkan jin dan hewan. Nabi Sulaiman juga dapat menaklukkan angin. Keteladanan Nabi Sulaiman diantaranya adalah pemimpin yang amanah, adil dan bijaksana, selalu rendah hati dan malu kepada Allah, dan senang bekerja sebagai wujud syukur. Dalam evaluasi materi, yang pertama adalah menceritakan kisah teladan Nabi Sulaiman dalam rekaman dalam video tersebut dan dikirim ke grup WA kelas. Cukup sekian materi pembelajaran yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.